Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gue Dimas. Di video gue kali ini, gue bakal jelasin bagaimana cara membuat dimension atau ukuran di AutoCAD dan apa saja jenis-jenisnya. Bagi yang belum makan, silahkan makan dulu. Bagi yang sudah, silahkan like video ini dan share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas. Oke, singkat saja. Di AutoCAD sendiri ada beberapa jenis ukuran yang biasa digunakan. Yang pertama adalah angle. Angle adalah satuan yang digunakan untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh suatu garis atau suatu bidang. Nah, kemudian apabila kita lihat di sini adalah ada sebuah gambar. Nah, yang ini adalah tampak atas dan ini adalah tampak samping. Kalau kita lihat di sini ada depth. Depth adalah ukuran kedalaman yang biasa digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang atau tebal dari sebuah benda. Kemudian ada width atau lebar. Selanjutnya ada radius dan diameter yang digunakan untuk mengukur diameter dan radius dari sebuah lingkaran. Kemudian ada height atau tinggi yang digunakan untuk mengukur ketinggian sebuah benda atau bidang. Kemudian bagaimana sih cara membuat ukuran atau dimension di AutoCAD? Nah, caranya ada banyak. Di sini ada di menu annotation. Kemudian kita masuk ke dimension. Dimension ini adalah untuk mengukur panjang dari garis linear atau garis lurus. Kemudian ada banyak pilihan di sini, ada linear, ada align, ada angular yang fungsinya beda-beda. Langsung saja kita coba. Untuk mengukur dimensi benda linear atau garis lurus, kita bisa menggunakan dimension linear. Caranya kita klik dimension linear, kemudian kita klik di sudut atau di bagian yang ingin kita ukur. Kemudian untuk mengukur panjang dari sebuah garis, apabila garis tersebut miring atau tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, kita bisa menggunakan dimension align. Seperti ini contohnya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita mengukur radius dan diameter sebuah lingkaran. Cara kita menggunakan ini untuk mengukur radius. Kita klik bagian lingkarannya, kemudian ada diameter. Diameter ini untuk mengukur diameter sebuah lingkaran. Oke. Untuk diameter ini biasa digunakan untuk mengukur sebuah lingkaran penuh. Seperti ini contohnya. Ini lingkaran penuh biasa diukur dengan diameter. Nah, kemudian radius biasa digunakan untuk mengukur radius dari sebuah lengkungan atau ARC yang ada di luar sini. Dia tidak berbentuk lingkaran lurus, maka dari itu dia menggunakan radius. Kemudian selanjutnya kita ingin mengukur sudut dari dua buah garis atau bidang yang dibentuk. Cara kita menggunakan dimension angular. Kita klik dimension angular, kemudian kita klik kedua sudutnya. Oke, sudah jadi. Yang terakhir ada ARC length atau panjang dari lengkungan. Langsung saja kita coba. Menggunakan menu dimension ARC length, kita klik lengkungannya dan sudah jadi. Ini adalah panjang dari ARC. Oke, itu tadi adalah cara membuat dimension atau ukuran yang ada di AutoCAD dan jenis-jenisnya. Untuk memahami lebih lanjut, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Nah, oke teman-teman, gue di sini punya gambar. Nah, sekarang kita bakal latihan membuat gambar ini. Nah, langkah pertama kita lihat dulu ini satuan di sini apa. Nah, karena di gambar ini satuannya inci, kita harus ubah dulu unitnya menjadi inci. Cara kita masuk ke menu units, kemudian kita ubah menjadi dari milimeter ke inci, desimal, 2 angka di belakang koma, kemudian angle-nya desimal juga, 0 angka di belakang koma. Udah, langsung aja oke. Sekarang langsung kita buat dari yang lingkaran nih, lingkaran yang terluar dulu, yang 4 inci diameternya. Kita klik C, kemudian kita tentuin titik tengahnya. Nah, karena di sini ukurannya diameter, kita harus ketik dulu D, enter, kemudian 4 enter. Nah, ini gue ubah aja jadi. Oke, lanjut kita ke lingkaran kedua, diameter 3 inci. C. Nah, kalau kalian belum nemuin titik tengah ini, kalian bisa aktifin dari menu. Nah, ini snap setting. Kemudian di sini ada yang object snap, ini kalian nyalain aja semua untuk membantu kalian menggambar ya. Kemudian kalau udah tekan OK, langsung aja gambar. C, kita buat menjadi ini garisnya. C, D, R ya. Enter. Kemudian lingkaran selanjutnya 2 inci. Oke, klik D2, enter.
kemudian di sini ada 1,75, kemudian 1,5. C, enter, klik D, enter, 1.75, enter, kemudian C, enter, klik D, enter, 1.5, enter. Nah, udah jadi. Sekarang kita buat yang garisnya itu. Kita buat garis bantu untuk gambar garis yang bawahnya itu sepanjang 2 inci. Kita dari sini kita tarik 2 inci ke bawah. Nah, ini kita nyalain dulu untuk memudahkan ortonya nyala. Bantu ke bawah 2 inci, enter, ke kanan 4 inci, enter, kemudian ke atasnya 0,75, kemudian ke kirinya ini berapa nih, 0,4 ditambah 0,6 dikali 2 berarti jadi 1,2, ke kiri 1,2, udah enter. Kemudian kita langsung cari titik tan dari lingkaran terluar. Nah, ini yang bulat ini, kalau udah klik jadi escape. Nah, ini garis ini kita hapus saja, delete, buat lagi garis bawahnya itu sebanyak 1,2 inci, kemudian ke atasnya 0,25, kemudian ke kiri. Nah, ini langsung aja sampai sini. Nah, kalau udah tinggal kita trim, kita potong-potong aja. Ini kita buat dulu garis bantu sampai atas untuk memotong lingkaran ini. Kita TR, dan kita potong. Kita bakal mirror nih, jadi kita hapus saja. Nah, udah jadi seperti ini. Sekarang saatnya kita mirror. Kita escape dulu, kita blok nih, select aja, kemudian klik me, enter, kita tentukan garisnya. Nah, kalau misalnya kalian mau mirror kanan kiri, kalian klik garis dari atas ke bawah. Kalau misalnya kalian mau mirror ke atas atau ke bawah, kalian klik dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Oke. Nah, erase source object kita no aja, karena kalau kita yes, yang kanan bakal kehapus. Jadi ini kita no dan jadi. Oke, sekarang kita buat, nah ini garis putus-putusnya ini. Caranya 0,2. Kita buat garis bantu di sini sejauh 0,2. Oke, kalau udah enter, kemudian ke atas sampai sini, kemudian ke kiri lagi 0,2. Kalau udah ke bawah bebas saja. Kalau udah kita buat lagi garis bantu ke kiri 0,2, enter, dan ke bawah. Nah, kalau udah jadi garis yang tadi tinggal kita hapus. Nah, karena ini garis tengah atau diagonal dari lingkaran lubangnya itu, kita panjangin aja. Kalau udah, kita select, kemudian kita mirror lagi. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian kita buat garis yang putus-putus ini. Nah, karena ini udah ada, tinggal kita panjangin aja. Kemudian yang ini juga. Nah, sekarang gimana caranya buat garis putus-putus ini? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal select aja ini garis diagonalnya ini, kemudian kita cari yang bentuknya sama kayak gini. Nah, ini kan dia ada panjang, pendek, panjang, pendek. Kita cari di layer. Nah, yang ini nih, yang acak underscore ISO 08W100. Kalau belum ada, kalian cari aja di order, kemudian kalian load. Nah, kalau kalian belum muncul di sini, tinggal kalian load aja. Karena udah ada, jadi tinggal kita pakai yang tadi aja. Nah, udah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian yang garis potongan ini kita select lagi. Kalau udah di select, tinggal kita ubah sama seperti yang di gambar. Nah, ini jarak garis putus-putusnya sama, kita cari, berarti kita pakai yang ini, acak underscore ISO 02W100. Kita klik dan sudah jadi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya garis putus-putusnya belum kelihatan atau terlalu kecil atau terlalu besar, kalian bisa ubah skalanya di sini. Order. Nah, ini global scale factor atau current object scale. Kalau misalnya garis kalian panjang-panjang, itu kalian bisa kecilin aja skalanya. Nah, kalau misalnya garis putus-putus kalian terlalu kecil atau terlalu rapat jaraknya, kalian bisa perbesar dari skalanya ini. Kalau udah klik OK, nah udah jadi, tinggal kita warnain seperti yang di sini. Nah, ini langsung aja kita select semua yang tadi. Kalau udah keselect semua, tinggal kita beri warna. Kita warna merah saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat dimension. Nah, ini dimension atau ukuran. Caranya tinggal kita lihat dari menu sini. Nah, ini bisa kalian lihat langsung dari sini untuk cari dimension linearnya, atau kalian cari dari sini. Nah, pertama kita buat dulu dimension linearnya yang ini ya teman-teman. Tinggal kalian select aja dari sudut ke sudut, kemudian kalian tarik. Kalau udah klik lagi, gitu ya teman-teman.
Oh iya, ada yang lupa ya teman-teman. Ini di sini ada lengkungan. Nah, lengkungan ini adalah sebesar diameter 2. Caranya kita pakai yang fillet. F, enter, R, enter. Kita masukin karena ini radius, jadi kita pakai 1 ya. Ini karena ini diameter 2, maka radiusnya adalah 1. Kita ketik 1, enter. Kemudian kita select aja yang mau kita fillet. Oke, kalau udah yang satunya F, enter, R, enter, 1, enter. Kita select garisnya, klik, jadi. Sekarang kita buat dimension yang diameter. Kita cari di sini yang diameter. Kalau udah langsung aja kita klik lingkaran tadi, kita tarik lagi sampai selesai. Oh iya, ada yang kelupaan teman-teman. Di sini ada garis putus-putus juga. Ini kita edit dulu menjadi yang acat ISO 02W100. Kemudian warna kita ubah jadi merah. Oke, udah jadi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Sampai jumpa.